Hai teman-teman sekalian, berikut ini merupakan video perkuliahan interaktif yang dibuat dalam rangka kegiatan pelatihan PKDP, penguatan kapasitas dosen pemula yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dosen pemula dalam menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan efektif. Melalui pembuatan video ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, mudah dipahami oleh para mahasiswa, serta memaksimalkan potensi penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Video ini adalah bagian dari upaya yang kami lakukan dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa jami'an? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi adik-adik di pertemuan kelima mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sumber belajar. Jadi sebelum saya mulai lebih lanjut, ada yang bisa memberikan saya penjelasan tentang apa saja sumber belajar yang Anda ketahui? Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini yang saya ketahui tentang sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperoleh dalam proses pembelajaran, dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran terdapat sumber-sumber belajar. Yang pertama yang saya ketahui yaitu SDM, sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia itu terdiri dari guru ataupun peserta didik yang nanti akan melangsungkan proses pembelajaran di saat kita lagi menyampaikan materi yang nanti kita ajarkan. Terus yang kedua sumber belajar yang saya ketahui yaitu ada media cetak maupun non-cetak. Nah, media cetak yang terdapat di sini yaitu media cetak berupa buku cetak ataupun LKS dan lain-lain yang bisa kita melaksanakan proses pembelajaran. Pak. Jadi sumber belajar itu menurut saya sumber belajar adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang belum kita ketahui kita dapatkan, bisa dari buku, bisa dari orang lain, dan dari mana saja, bahkan bisa dari lingkungan juga. Jadi sumber belajar itu bisa dari mana saja, tidak hanya dari buku, tapi bisa dari yang saya sampaikan tadi, bisa dari orang dan lain-lain. Saya Ustaz. Ya, jadi sumber belajar menurut saya itu seperti yang kita ketahui pengertiannya bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar atau sumber daripada ilmu pengetahuan. Nah, diantaranya yang saya ketahui itu dia bagian dari klasifikasi sumber daya manusia, diantaranya bisa guru, bisa juga narasumber yang kompeten ketika kita mengikuti seminar-seminar dan kita
mendatangkan narasumber yang kompeten pada bidangnya. Nah, itu juga merupakan daripada sumber belajar. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan sumber belajar digital, dan memang sangat banyak sekali sumber belajar yang menggunakan digital. Di antaranya boleh melalui platform, boleh kita menggunakan jurnal, boleh kita menggunakan YouTube sebagai sumber belajar sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan. Baik, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di pertemuan kelima. Tema kita hari ini adalah tentang sumber belajar. Bagaimana memahami pentingnya sumber belajar dalam proses pendidikan interaktif. Selanjutnya, adik-adik sekalian, kita akan melangkah kepada klasifikasi sumber belajar. Apa saja klasifikasi dari sumber belajar? Yang pertama adalah sumber belajar cetak. Sumber belajar cetak meliputi buku teks, bisa meliputi jurnal, bisa majalah, ataupun materi cetak lainnya yang dapat diakses secara fisik. Kemudian yang kedua, sumber belajar digital. Sumber belajar digital mencakup media online, modul interaktif, video pembelajaran, dan aplikasi pendidikan yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, sumber belajar manusia. Sumber belajar manusia melibatkan interaksi langsung antara guru, teman sebaya, dan ahli di bidang tertentu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Terakhir, klasifikasi dari sumber belajar ada namanya sumber belajar lingkungan. Sumber belajar lingkungan itu mencakup pengalaman dari lingkungan sekitar seperti kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, laboratorium, atau tempat kerja. Setelah kita memahami klasifikasi sumber belajar, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu komponen sumber belajar yang efektif. Yang manakah yang dikatakan komponen sumber belajar yang efektif? Yang pertama tentunya harus relevan. Sumber belajar harus relevan dengan materi yang dipelajari dan berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, komponen sumber belajar yang efektif itu adalah mudah dipahami. Sumber belajar harus disajikan dengan bahasa dan gaya yang sesuai dengan kemampuan siswa agar dapat dipahami dengan mudah. Kemudian yang ketiga, harus interaktif. Sumber belajar yang bersifat interaktif dapat membuat siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan daya pikir kritis mereka. Terakhir adalah menarik. Sumber belajar yang menarik secara visual atau naratif akan memikat minat siswa dan membuat mereka lebih antusias dalam mempelajari materi. Selanjutnya, dalam memilih sumber belajar, ada kriteria yang mesti kita perhatikan. Apa saja itu, teman-teman? Yang pertama, sumber belajar harus akurat. Sumber belajar harus menyajikan informasi yang akurat, terbarukan, dan berbasis fakta. Kemudian yang kedua, setelah akurat, sumber belajar itu harus kredibel. Sumber belajar harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya, seperti penerbit terkemuka atau ahli di bidangnya. Kemudian yang terakhir, apa kriterianya? Iya, benar, mudah diakses. Sumber belajar harus mudah diakses oleh siswa, baik secara fisik maupun melalui platform digital. Terakhir, teman-teman, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari materi yang sudah kita lihat melalui video ini, bahwa sumber belajar memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, memiliki pengetahuan tentang klasifikasi, komponen, fungsi,
peran, dan kriteria pemilihan sumber belajar akan membantu guru dan lembaga pendidikan untuk memilih sumber belajar yang efektif dan relevan. Oke teman-teman, setelah teman-teman melihat video pembelajaran tersebut, silakan teman-teman ikuti instruksi dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik adik-adik, itu tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan tentang sumber belajar. Jadi kesimpulan dan poin pentingnya dalam perkuliahan kita ini adalah sumber belajar itu mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai nanti kalau Anda menjadi guru, Anda tidak punya sumber belajar yang jelas. Saya pengen mengajari ini sesukanya saja. Tidak bisa. Anda juga harus punya basis pengetahuan yang jelas tentang apa yang Anda sampaikan. Di antaranya melalui sumber belajar yang ada. Kriteria pemilihan sumber belajar akan membantu guru dan lembaga pendidikan untuk memilih sumber belajar yang efektif dan relevan. Jadi ada kriteria dalam sumber belajar yang harus diterapkan sehingga tidak semua sumber belajar yang kita dapatkan itu adalah bisa kita sampaikan. Baik, adik-adik sekalian, tiba kita di penghujung program kita. Itu tadi materi tentang sumber belajar. Jadi pada intinya setiap pendidik atau pengajar yang akan mengajar pada para siswa itu perlu mempunyai sumber belajar. Di antaranya ada kriteria sumber belajar, ada klasifikasi sumber belajar, sehingga sumber-sumber belajar yang kita dapat untuk akan dipakai sebagai bahan yang diajarkan kepada siswa itu memiliki kriteria, kategori, klasifikasi, sehingga tidak semua sumber belajar kita sampaikan pada siswa dengan proses-proses yang sudah disampaikan tadi, sehingga nantinya kita mendapatkan sumber belajar yang baik untuk diterapkan dalam pembelajaran kita. Saya kira sampai sini dulu pertemuan kelima kita. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.